Shalom semuanya, kembali lagi di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Di topik kali ini memang sengaja saya mau gabungkan ketiganya, agama, sains juga, dan sejarah. Topik yang kita ambil pada saat ini adalah mitos Menara Babel. Mungkin saudara-saudara heran gitu ya, kok dibilang mitos? Mitos itu artinya kejadian yang tidak nyata, kejadian yang dibuat sebagai suatu cerita, sebenarnya cerita kiasan. Jadi adanya kisah Menara Babel yang ditulis di Kejadian 11, 1-9 ini sebenarnya bukan kisah yang benar-benar ada. Ya. Kok bisa? Nah, makanya saya jelaskan di video ini. Kalau saudara merasa ini bukan pengajaran yang memang saudara cari, ya silakan skip ya. Bisa cari video-video saya yang lain yang saudara pikir itu akan memberkati saudara. Hanya perlu diperhatikan kalau channel Nasrani Indonesia ini adalah satu-satunya channel yang saya lihat yang mencoba menjabarkan ya cerita di dalam Alkitab lalu diuji dengan sains modern. Ya. Kalau saudara lihat ke channel yang lain mungkin akan lebih menekankan agama, ya, menghiraukan sains, ya agama gitu aja, belajar hal-hal mistik di dalamnya, spiritual, dan sebenarnya itu bagus, ya. Namun demikian, inilah bedanya apa yang saya share di channel ini karena Alkitab itu diuji. Atau kitab suci manapun ya sebaiknya memang diuji oleh sains supaya kita bisa tahu ini kisah ini sebenarnya benar-benar terjadi di masa lalu atau tidak, gitu ya. Nah, ada 4 bagian penting yang saya mau jelaskan di sini. Yang pertama, satu bahasa di Babel menurut Kejadian 11, ya. Saya akan bacakan pasalnya ya, seperti apa ayat 1-9 supaya rekan-rekan juga lebih memahami konteksnya gitu ya. Lalu poin yang kedua, bukti adanya beragam bahasa sebelum Babel. Nah, tentunya bukti-bukti ini saya ambil bukan dari website pribadi yang ditulis oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam sejarah ya. Saya terus posting ya website atau referensi buku-buku di channel saya ini dari tulisan mereka yang memang mendalami keahlian khususnya di agama-agama kuno, asiologi, ada juga ensiklopedia yang mencatat hal-hal mistik, ya mitologi, ancient history, ya. Nah, demikian juga di video ini saya juga akan share ya data-data yang memang dituliskan oleh ahli-ahli sejarah. Yang ketiga, keanehan cerita lainnya. Jadi yang mendukung kenapa kisah ini merupakan kisah alegori ya, bukan kisah yang benar-benar terjadi. Karena memang selain masalah bahasa yang menjadi masalah ya, ada juga keanehan yang lain ya. Ya. Lalu keempat, saya akan share juga kandungan ajaran moral gitu, yang ada di dalam kisah ini gitu ya. Jadi kisah ini memang sebenarnya ditulis ya bukan asal-asalan tapi memiliki kandungan moral, ajaran penting ya, pesan-pesan kebaikan yang mau diajarkan oleh si penulis kepada generasi-generasi Israel ya. Saya mulai ya di poin yang pertama ini, satu bahasa di Babel menurut Kejadian 11. Saya buka seperti biasanya di sini. Nama linknya adalah alkitab.sabda.org ya. Ada tampilkan Alkitab di sini, saya cari di kitab Kejadian. Ya, di sini pasalnya 11, lalu saya buka semua. Begitu saya klik tampilkan, yang muncul tuh ini. Ya, ini adalah terjemahan TB LAI dan saya pikir ini cukup baik gitu ya untuk jadi referensi walaupun LAI itu tidak menerjemahkan sesuai kaidah tata bahasa.
tapi paling nggak kita ada terjemahan lah gitu ya. Oke, saya baca mulai dari ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, oke, dan satu logatnya, maksudnya satu dialek ya. Kalau bahasa Jawa ini kan ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah ke Jogja gitu, ke Solo halus sekali gitu ya. Kalau sudah ke Jawa Timur jadinya kasar gitu. Nah, dulu ya menurut kisah Kejadian 11 ini itu nggak seperti itu ya. Satu bahasa dan logatnya pun sama. Jadi kalau halus semua, kalau kasar semua gitu ya. Nah, ini menurut yang ayat pertama. Ayat kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Ya, mereka ini orang-orang gitu ya. Tentunya bukan binatang yang lain gitu ya. Bukan binatang gitu maksud saya. Terus mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ya, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi ya. Ini bagian yang penting, nanti saya kembali ke sini. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan, huruf besar semua, ini di dalam naskah aslinya adalah YHWH, untuk melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun. Kita di sini karena bangsa Israel atau bangsa Judaism itu memaknai Tuhannya itu jamak tapi majestic ya. Jadi kalau kita di sini bukan berarti orang Israel itu menyembah Tuhan politistik ya. Bukan menyembah banyak Tuhan, banyak dewa, tapi sebenarnya satu. Nah, satu itu jamak majestic. Nah, kalau membaca kata Elohim yang ditujukan kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, Elohim itu satu ya, yang tadi saya bilang majestic, plural majestic. Tapi kalau Elohim ya ditujukan kepada bangsa-bangsa yang lain, itu bisa diterjemahkan menjadi dewa-dewi atau sesembahan-sesembahan atau ilah-ilah atau berhala-berhala. Oke, saya ulangi ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan YHWH dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Babel ya, di dalam bahasa Ibrani itu artinya kacau, confuse gitu ya. Babel sendiri ya memiliki arti lain ya. Kalau dipisah ya, Bab itu adalah gerbang, L itu adalah Tuhan. Jadi gerbang Tuhan. Ya. L itu sendiri sebenarnya adalah nama dewa tertinggi dari bangsa Kanaan ya, dan juga bangsa Sumeria. Nah, yang diadopsi oleh bangsa Israel menjadi nama Tuhan mereka. Nah, tentang nama dewa El yang diadopsi menjadi nama dewa bangsa Israel itu saya jelaskan di video saya, yang lainnya bisa dicari di sana. Nah, jadi nama kota yang ditinggalkan itu namanya Babel ya, karena disitulah dikacau balaukan YHWH bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan YHWH ke seluruh bumi, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya mulai dari
mulai dari ayat yang pertama ya. Di sini diceritakan kalau di seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya ya. Sampai manusia itu mendirikan menara ya di kota Babel. Nah, baru Tuhan turun, lalu Tuhan kacaukan ya. Lalu Tuhan kacaukan. Nah, cerita ini menjelaskan ya, kalau tidak ada bahasa lain selain ya, satu bahasa yang ada di kota Babel ini gitu ya. Jadi taruhlah di kota Babel ini bahasanya A gitu ya. Jadi di Mesir, di benua Amerika, di benua Asia ya, di Australia, itu semuanya bahasanya A semua, dan A ini menjadi bunda bahasa sebelum muncul bahasa-bahasa yang lain. Begitu loh ya. Ini ceritanya di Kejadian 11 itu seperti itu ya. Nah, benar nggak ini terjadi gitu loh. Nah, judul dari video ini kan mitos ya, menara Babel. Berarti saya ingin mengajak saudara-saudara mengetahui kalau ya, ini sebenarnya bukan kisah nyata, karena di bagian bumi yang lain ya, itu ada bahasa-bahasa lain yang berbeda sama bahasa yang ada di Babel ini gitu ya. Nah, dari mana bisa saya tahu? Tentunya saya tahu begitu saya cek dengan data sains modern. Data sains modern ini dari mana ya? Dari temuan-temuan arkeologi ya, dari orang-orang yang mempelajari sejarah ancient Near East ya, orang yang mempelajari juga antropologi dan yang lainnya gitu ya. Saya akan share beberapa website di sini dan juga ada sumber referensi dari satu buku yang menjadi salah satu buku favorit saya. Ya, saya ambil dulu ya dari Ensiklopedia Britannica. Ya, dalam beberapa video saya posting Ensiklopedia Britannica ini sebagai referensi saya ya. Bisa diambil data-datanya dari link britannica.com. Oke. Nah, rekan-rekan ya, sebelum saya bacakan ini saya jelaskan dulu ya, yang namanya hidup di peradaban kuno itu berbeda sama hidup di zaman modern ya. Kalau kita masuk Jakarta atau kota-kota besar yang lain, itu kita melihat banyak menara-menara yang tinggi. Nah, kalau dulu ya, menara tinggi itu ya di dalam satu kota mungkin cuma satu gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, para rohaniawan dan juga sejarawan mengaitkan menara tinggi ini ya, itu adalah Sigurats ya. Jadi kalau dilihat di Ensiklopedia Britannica ini ya, saya cari Sigurat ya, akan muncul cerita seperti ini ya. Sigurat ya, pyramidal step temple tower. Jadi kuil yang ada menara dan ada tangganya ya. That is an architectural and religious structure characteristic of the major cities of Mesopotamia, now mainly in Iraq, from approximately 2200 sampai 500 sebelum Masehi. Ya, jadi si Sigurat ini ya adalah menara kuil yang ada tangganya ya. Secara arsitektur itu dibuat ya, untuk hal rohani, ini religious structure ya, yang menjadi ciri ya, atau karakteristik kota Mesopotamia dulu. Kalau sekarang adanya nih kota ini Mesopotamia ini ya, sekarang ini adalah negara Irak ya. From approximately ya, berarti kira-kira 2200 sampai 500 sebelum Masehi gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ya di bawahnya ini ada tambahan penjelasan, approximately 25 Zigurats are known, being equally divided among Sumer, Babylon, and Assyria.
Jadi kira-kira rekan-rekan ada 25 ziggurats, ada 25 kuil atau menara religius ya yang tinggi itu di berbagai daerah, yaitu di Sumer, Babilonia, dan di Assyria gitu. Nah, yang tercatat di dalam Kejadian 11 itu, Menara Babel, itu yang mana di antara 25 itu? Ya, itu jadi tanda tanya ya kan? Yang mana gitu. Nah, kalau kita lihat di berbagai sumber ya, itu mengarahkan kepada satu menara, namanya adalah Menara Babel atau kuil Dewa Marduk. Ya, contohnya aja di sini ya, Tower Babel. Ya, di sini ada penjelasan Marduk kan. Coba saya cek dulu. Nah, ini juga ada ya. Oke. Oke, Tower Babel ya, in biblical literature, structure built in the land of Shinar. Ya, tadi dijelaskan juga, dicatat di dalam kitab Kejadian 11 ya. Kata Shinar, Shinar itu artinya adalah Babilonia. Nih. Ya, jadi sejarawan juga mencatat demikian. Ya, di sini dijelaskan ada sangkut pautnya dengan yang tadi kita baca ini, ya. Natsnya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Oke. Lalu di bawah ini adalah gambar atau lukisan ya. Ini lukisannya siapa nih? Peter Bruegel, The Elder, The Tower of Babel ya. Ini dibuat 1563 gitu ya. Sekarang ada di Museum Vienna. Oke. Nah, di sini dijelaskan lagi, the myths may have been inspired the Babylonian Tower Temple north of the Marduk Temple. Jadi di sini dijelaskan mitos itu ya bisa jadi menginspirasikan, diinspirasikan ya oleh adanya Menara Babilonia yang merupakan tempel atau kuil Marduk. Ya. Jadi tadi kan yang namanya zigurat itu ada banyak kuil tinggi kan, ada 25. Salah satunya adalah kuil Marduk. Marduk itu siapa? Itu adalah dewa tertinggi di Babilonia. Jadi Babilonia ini berbeda sama Israel. Kalau Israel ya, adanya di tanah Yudea ya, Israel yang selatan ya. Nah, Israel sendiri ini terbagi dua ya, Israel selatan dan Israel utara ya. Yang selatan di tanah Yudea. Nah, Israel ini sendiri adalah penganut agama monoteis. Jadi mereka hanya menyembah satu aja Tuhan. Kalau bangsa Babilonia ini politeis, banyak tuhannya yang dikepalai oleh si Marduk. Nah, Marduk ini punya kuil atau zigurat sendiri, begitu ya. Nah, banyak sejarawan termasuk di Ensiklopedia Britannica ini, dia tuh mereka condong ya menyamakan ya si Menara Babel yang ada Kejadian 11 itu dengan kuil dari Marduk ya. Di sini ada penjelasan lagi tentang Dewa Marduk ya. Saya ambil dari Ancient Mesopotamian Gods and Goddess. Jadi dewa-dewi Mesopotamia kuno. Dari linknya orac.museum.upenn.edu. Edu itu maksudnya education gitu ya. Jadi website ini memang ditujukan untuk para akademisi. Jadi di sini akan kita lihat banyak nama dewa ya. Sebenarnya ada ribuan. Saya nggak tahu di sini cukup lengkap atau enggak. Nah, salah satunya adalah Dewa Marduk di sini ya. Jadi di sini juga dijelaskan kalau si Marduk itu memang mempunyai tower temple atau kuil menara yang disebut Ziggurat Etemenanki ya.
Jadi benar ya penjelasan dari website sebelumnya, sumber sebelum. Gitu. Ada lagi penjelasan di sini. Nah, ini salah satu ensiklopedia favorit saya, The Ancient History Encyclopedia ya. Linknya adalah ancient.eu. Ditulis oleh Joshua J. Mark. Ini adalah pendirinya ya. Beliau memang seorang pakar sejarawan di sini. Di sini dijelaskan ya, panjang lebar tentang ziggurat. Ya, ada hubungannya sama Temple Marduk juga. Di sini dijelaskan Temple of Marduk and the Great Towering Ziggurat in the center where likely the gardens were also located. Jadi memang Temple Marduk itu ada di tengah ya. Dan ada juga taman di sana gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini ada nggak tentang kejadian itu Genesis. Oke. Nah, di sini ada penjelasan the city owes its fame to the many reference the Bible makes to it. Jadi kota ini ya itu menjadi terkenal karena banyak referensi dari Alkitab, all of which are unfavorable. In the book of Genesis chapter 11, Babylon is featured in the story of Tower of Babel, and the Hebrew claim the city was named for the confusion which ensued after God caused the people to begin speaking in different languages. Ya, jadi ini juga mengutip kalau Menara Babel yang ada di dalam Kejadian 11 tadi ya, itu ada sangkut pautnya sama kota Babel ya. Dan berkat adanya kisah di dalam Kejadian itu, kota Babel ini menjadi terkenal gitu ya. Dan akhirnya di sini dijelaskan ya kalau ini ada hubungannya sama kuil Dewa Marduk yang ada di Babilonia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan kuil ini berdiri gitu ya. Nah, kembali ke Ensiklopedia Britannica ya. Di sini dijelaskan kan. Semuanya itu ada 25 ziggurat, ada 25 menara yang tinggi ya. Salah satunya adalah Menara Babel atau kuilnya Marduk gitu ya. Nah, sekarang saat itu terjadi tahun kapan? Di sini dijelaskan ya, kalau pembangunan ziggurat itu ya, itu diperkirakan tahun 2200 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi 4200 tahun yang lalu dari sekarang gitu ya. Nah, dibangunlah ya 25 ziggurat sini. Dengan kata lain, kalau menurut cerita dari Kejadian 11 ya, manusia sampai dengan 2200 itu cuma punya satu bahasa yang ada di Babilonia ini ya. Jadi bahasa di Babilonia ini adalah bahasa sumber atau bunda bahasa semua bahasa yang ada di dunia. Benar nggak gitu? Jadi setelah ini saya mau sampaikan data-data sebelum tahun ini, sebelum tahun 2200 sebelum Masehi ini, ternyata ada bahasa-bahasa lain. Gitu. Kalau itu ternyata ada, berarti kan kisah ini, kisah di Kejadian 11 ini tidak benar-benar terjadi. Inilah yang saya sebut mitos. Ya, oke, buktinya apa? Sekarang saya masuk ke poin yang kedua ini ya, bukti adanya beragam bahasa sebelum Babel ya. Baik, bukti yang pertama saya ambil dari buku ya, ini bukunya ya. Saya juga
sempat bikin video khusus bedah buku Sapiens karya Yuval Noah Harari, ya, ilmuwan dari Israel, ya. Kalau baca buku ini, judulnya ini Sapiens, ya. Riwayat singkat umat manusia dijual bebas, ya, di toko-toko buku di Indonesia. Saya beli ini mungkin 2 tahun yang lalu, ya. Di toko online juga tersedia, ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalau di toko buku tentunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun demikian, ada kabar baik kalau misalnya rekan-rekan nggak mau keluar duit, ya, apalagi sekarang yang susah ya cari duit, lebih baik cari di Google, ya. Itu nanti ketemu, ya. Judulnya aja diketik di Google Sapiens PDF, nanti muncul sendiri dan itu bisa di-download. Isinya memang tidak sama persis, ya. Ada halaman-halaman yang hilang, terus saya perhatikan nomor halamannya itu berbeda sama yang asli, cuman isinya itu ya 95% sama, ya, kalau saya perhatikan. Jadi memang kalau rekan-rekan mau download silakan baca sendiri, kan. Itu sudah dalam bahasa Indonesia juga yang di-download ini, gitu ya. Nah, dari buku ini, ya, sebenarnya kita bisa melihat, ya, ini adalah rangkuman dari banyak sekali hasil riset, banyak sekali jurnal ilmiah, ya. Jadi si Harari ini menuangkan tulisannya yang merangkum ribuan, saya pikir bisa ribuan jurnal gitu, ya, ke dalam satu cerita yang menarik. Jadi kalau baca ini, ya, ini kan sampai berapa halaman? 500 sekian, ya, 526 halaman, ya. Saya baca itu seperti baca novel gitu, ya. Ini menarik sekali gitu, ya. Nah, di bukunya ini, nah saya posting di sini nih, ya. Kalau di file PDF yang saya download, ya, itu halaman 62. Tapi kalau saya cek, ya, di buku ini halaman 54, ya. Di sini bisa dibaca, ya, langsung, ya. Karena bahasa Indonesia ini gampang jadinya untuk dipahami. Maka sangat masuk akal bahwa keragaman etnis kultural di antara pemburu penjelajah kuno sama mengesankannya, dan bahwa 5 juta sampai 8 juta penjelajah yang menghuni dunia menjelang revolusi agrikultural atau pertanian terbagi ke dalam ribuan suku terpisah dengan ribuan bahasa dan budaya yang berbeda, gitu, ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, ada ribuan bahasa dan budaya yang berbeda. Nah, kapan itu? Menjelang revolusi agrikultural. Kapan revolusi agrikultural? Nah, ini sebenarnya terjadi 70.000 tahun yang lalu. Kapan? Sekali lagi, 70.000 tahun yang lalu. Jadi manusia itu, ya, sebenarnya di dalam sains, ya, nama sainsnya, ya, manusia modern, manusia kita ini bukan manusia purba. Itu nama lainnya adalah sapiens, ya. Ini dia, ya, sapiens, ya. Nah, sapiens itu muncul, ya, 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu, ya. Pada tahun 70.000 tahun yang lalu, ya, itu manusia sapiens ini mengalami revolusi yang pertama yang disebut revolusi kognitif. Nah, pada saat masuk ke dalam revolusi yang kedua, ya, revolusi agrikultural atau pertanian, ini terjadi 12.000 tahun yang lalu. Dan di sini dijelaskan, ya, sama si Harari ini sudah punya ribuan bahasa dan budaya yang berbeda, gitu, ya. Kapan tadi zigurat ada? 2200 sebelum Masehi atau 4.200, taruhlah 4.500 tahun yang lalu, ya. Di kisah Kejadian klaim 4.500 tahun yang lalu bahasa semuanya satu, padahal menurut riset, ya, ini, ya, Harari ini itu ada ribuan sudah bahasa dan budaya yang berbeda, ya. Kalau nggak percaya beli sendiri deh bukunya, ya, dicek. Ini
yang versi download ini bener atau enggak gitu ya. Silakan dicari sendiri di toko-toko buku ya. Nah, supaya nggak banyak tanda tanya, saya kasih ya bukti yang lain. Nah, saya kasih nih, ini kita belajar bahasa Mesir ya. Kalau tadi kan di benua Asia kan ya, Babilonia itu ada di benua Asia. Saya ini dulu deh, kasih petanya itu seperti apa sih? Ancient Babylon map ya, supaya jelas gitu ya gambar. Nah ya, ini Babylon Empire ya. Di sini termasuk kota Ur ya. Kota Ur itu kalau baca kisah Abraham. Nah, Abraham itu dari kota Ur. Kota Ur adalah kota penyembahan dewa bulan yang disebut Sin. Ya, tapi Abraham ini memilih untuk tidak menyembah Sin, tapi menyembah El. Ya, Tuhan tertinggi di tanah Kanaan. Kanaan itu di daerah sini ya. Nah, di sini kan ada Yerusalem, Yehuda atau Yudea ya, Moab dan yang lain-lain. Ini daerah Kanaan tuh di sini. Gitu ya. Nah, Babilonia tuh ini ya. Nah, saya mau bawa rekan-rekan itu ke sini nih, ke daerah Mesir ya. Karena klaim dari Kejadian 11 tadi kan semua bangsa, semua manusia di seluruh dunia bahasanya satu kan. Di sini ya, bahasa Babel. Nah, dari tahun 2200 sebelum Masehi baru berpencar, baru bahasanya banyak. Nah, saya bisa buktikan sebelum 2200 sebelum Masehi atau sebelum 4500 lah ya, tahun yang lalu, di sini di Mesir ini sudah ada bahasa yang lain, bahasa yang berbeda. Nah, sekarang saya bawa rekan-rekan ke sini nih, website ya, namanya ancientegypt.co.uk ya. Ini juga istilahnya website yang menyajikan data riset ya, data arkeologi, antropologi ya. Jadi bukan ditulis oleh orang pribadi ya untuk bisnis ya, tapi memang untuk edukasi. Seperti apakah kehidupan dari masyarakat kuno Mesir. Di sini ada penjelasan atau judulnya A Timeline of Ancient Egyptian Writing ya. Timeline maksudnya rentang waktu penulisan Mesir kuno ya. Kalau kita klik di sini tuh ada beberapa pilihan: Egyptian history, writing, mummification, pyramid building. Nah, semua ada timelinenya di sini ya. Jadi kita gampang hidup di zaman modern ini, disajikan berbagai informasi kuno ya. Dengan mudah kita akses, yang penting ada wifi gitu ya. Nah, kalau kita klik writing, muncullah di page atau halaman ini ya. Di sini kita lihat ya, writing, namanya bahasa itu kan ada bahasa lisan sama bahasa tulisan kan ya. Kalau satu bahasa, satu logat itu pasti tulisannya sama, itu pasti tulisannya ya seperti itu gitu. Nah, di tahun 3500 sebelum Masehi ya, berarti 5500 tahun yang lalu ini sudah ada picture writing. Jadi kalau mau lihat aksaranya Mesir ya, itu gambar-gambar kayak emoticonnya sekarang kalau kita WhatsApp gitu ya. Nah, asal usulnya tuh kata dari bahasa dari Mesir itu ya, dilihat dari website ini juga bisa kita lihat, kita pelajari gitu ya. Nah, sekali lagi di sini membuktikan ya, kalau sebelum berdirinya zigurat-zigurat itu bahasanya sudah berbeda gitu dari bahasa yang ada di Babilonia. Ini bahasa Mesir kuno. Kalau yang dibahas bahasa yang ada di Babilonia ya, itu bahasa Aram dan yang lain-lain ya.
ada bahasa Sumeria, bahasa Akkadian, ya, Assyria, Babilonia, Persia, itu berbeda sama bahasa Mesir di sini. Makanya saya ambil wilayah yang berbeda supaya bisa jadi pembanding, gitu ya. Kalau mempelajari buku-buku sejarawan dan sejarawan itu dikategorikan sebagai Asyriologi, nah itu artinya sejarawan itu menguasai agama-agama kuno, ya, menguasai daerah tradisi masyarakat, ya, yang ada di daerah Sumeria, Babilonia, termasuk Israel kuno, gitu ya. Nah, mereka akan tahu juga kalau Mesir ini punya bahasa sendiri, punya tulisannya sendiri, ya, dan itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di Sumeria, Babilonia, termasuk, ya, bahasa yang ada di kota tadi tuh, Babel, gitu ya. Nah, jadi udah jelas ya kalau ini adalah buktinya kalau kisah itu tuh bukan kisah beneran, gitu ya. Pasti ada maksudnya nih si penulis menulis kisah itu di dalam kitab Kejadian. Kalau ini bukan kisah beneran, kenapa ditulis, gitu loh. Dan sebelum saya masuk ke dalam kandungan ajaran moral, ya, saya mau ceritakan lagi nih ayat 6-7 yang membuat cerita ini sebenarnya ganjil, gitu. Dan kalau ganjil, kita tuh akan berpikir kritis, kan ini beneran ada atau enggak. Nah, kita masuk lagi ke website alkitab.sabda.org, ya. Coba perhatiin ya. Tadi kan saya bilang kalau saya akan kembali. Jadi saya balik lagi ke sini, 6-7. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Yahweh atau YHWH dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, yang ganjil tuh yang mana? Ini ada orang-orang, ya, ciptaan Tuhan mau bersatu membuat menara yang tinggi. Di sini dijelaskan, ya. Wah, sampai pesannya heran gitu ya Tuhan, ya. Jadi mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Sebenarnya harusnya bangga dong, ya. Misalnya kita sebagai orang tua, ya, punya anak, wah, kerjasama satu sama lain, ya, buat apa gitu ya. Terus kita lihat, kita perhatiin, wah, mereka udah bisa kerjasama, ya, sampai membuat apa ya, misalnya anak saya tuh membuat ini, belajar, kan baru SD gitu ya, saya ajarin mencari informasi, ya, di berbagai sumber dari internet, lalu dibuat ke dalam satu file Word. Nah, file itu dikasih nama, disimpan yang rapi di filenya mereka, lalu file itu dikirim ke saya, email saya. Nah, mereka kerjasama. Saya punya 3 anak, ya, yang SD sudah 2, yang 1 masih bayi. Nah, yang 2 ini kerjasama dan bisa melakukan itu. Harusnya saya bangga, kan? Mereka bisa kerjasama dan nanti bisa, ya, ngerjain ini. Nah, di cerita ini juga seperti itu, ya. Jadi kenapa Tuhan tuh nggak bangga gitu? Wah, gila nih manusia yang gue buat bisa, ya, bikin menara tinggi, ya. Ayo, menara tinggi juga seberapa sih tingginya gitu, kan? Beda sama zaman manusia tahun 2020 nanti. Wah, bisa pencakar langit, ya, sampai ratusan lantai, ya. Mungkin ribuan lantai juga ada sekarang gitu, ya. Tapi ini kan zaman dulu gitu, ya. Jadi kesannya kalau menurut saya sebagai orang modern yang berpikir membandingkan dulu dan sekarang, ya, ini satu hal yang menurut saya nggak aneh gitu, ya. Kok Tuhan bisa tidak happy dengan hasil usaha manusia? Nah,
itulah yang membuat pikiran kritis saya, terus riset saya, akhirnya saya menyimpulkan kalau ini memang benar. Ini adalah kisah alegori, ini adalah kisah mitos. Dan apa yang saya share ini sebenarnya bukan ajaran yang berasal dari saya pribadi gitu ya. Ini dari keuskupan saya, dari keuskupan yang pernah mentabiskan saya. Jadi keuskupan ini adanya di Australia, adalah keuskupan mandiri yang sebenarnya asal usulnya dari beberapa gereja rasuli, termasuk gereja Church of the East yang didirikan oleh Rasul Tadeus. Nah, ini berdiri mandiri karena memang para uskupnya itu melek sama sains modern ya. Ada uskupnya namanya John Ward, itu mendirikan museum arkeologi pertama di Inggris abad 20 awal. Gitu. Nah, museum ini pindah ke Australia, ke Queensland karena emang keuskupannya pindah ke sana. Nah, saya sempat ke sana beberapa tahun yang lalu untuk ditabiskan. Gitu. Nah, jadi dari sana saya mendapatkan nih pengajaran ya. Loh, iya ya, saya sempat berpikir ini aneh ini cerita nih aneh gitu. Kok seperti ini? Oh, ternyata memang ya keuskupan sana menjelaskan ini adalah sebenarnya bukan kisah yang benar-benar historical. Jadi data-datanya udah saya sampaikan ya. Jadi supaya semoga rekan-rekan bisa istilahnya tercerahkan gitu ya. Lalu kandungan ajaran moral ya. Kalau sudah paham kalau ini adalah ajaran alegori, ajaran kiasan, ya seperti Yesus lah ya. Yesus itu kan juga banyak mengajar hal-hal yang sifatnya kiasan. Cerita tentang neraka. Ya, dia bilang Gehinom atau Gehenna gitu kan bahasa Aramaiknya. Itu adalah tempat sampah ya, lembah yang dijadikan tempat pembuangan sampah, pembakaran sampah. Jadi orang kalau dengar Gehenna ya, itu wah tempat yang pembuangan barang-barang yang udah nggak kepake gitu ya. Jadi jangan kesana lah, tempatnya tuh nggak enak. Nah, neraka itu dialegorikan, dikiaskan sebagai Gehenna itu. Beda loh Gehenna zamannya itu sama Gehenna sekarang ya. Kalau Gehenna sekarang tuh taman gitu ya. Kalau dulu zamannya Yesus itu tempat pembuangan sampah, pembakaran sampah gitu ya. Jadi Yesus sendiri bercerita tuh dengan kiasan-kiasan. Sama seperti penulis kitab Kejadian pasal 11 ini. Ini adalah ini adalah kisah alegori juga. Nah, saya sampaikan ya. Lalu moralitasnya apa? Ajaran moralitas. Kalau ini dibuat ya, pasti ada pesan-pesan kebaikan. Pesan kebaikannya adalah Tuhan. Yang pertama ya, saya sebut satu-satu. Tuhan ada di mana-mana. Itu loh. Itu pesan moralnya. Bangsa Israel itu adanya di mana nih? Tanah Yudea Selatan. Ada juga di Israel Utara gitu ya. Bukan ada di Babilonia. Ini Babilonia kan kerajaan yang lain, kerajaan Babel ya. Tapi kisahnya itu YHWH itu turun di sana. Jadi ini kesannya YHWH ini bukan hanya ada di Israel, tapi ada juga di Babilonia. Jadi ini loh yang mau diajarkan. Tuhan itu ada di mana-mana ya. Sampai di tempat bangsa yang lain itu juga. Terus YHWH itu maha kuasa. Wah, bayangin, bahasa tadi satu bisa jadi banyak. Manusia bisa terserak gitu kan. Kenapa? Ya itu berkuasa, maha kuasa. Jadi si penulis ini ingin ngajarin ke generasi-generasi Israel ini ya, termasuk kaum Yahudi, kamu tuh jangan main-main sama Tuhan ya, sama YHWH ini, sama Adonai. Kamu harus benar-benar beribadah, kamu harus takut sama dia ya, jangan sampai dia turun lagi, sampai nanti kamu sama ayah kamu sama ibu kamu jadi beda bahasa gitu kan. Jadi nah itulah pesan moral yang lainnya ya. Tuhan itu maha kuasa. Lalu ada lagi nggak pesan moral yang lain? Ikuti perintah dia.
perintah Tuhan. Ikutin perintah Tuhan. Nah, saya balik nih Kejadian 11 ini. Ya, saya perhatiin di sini ya. Di ayat Nah, ayat 4 rupanya ini ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini dia. Manusia-manusia itu kan tadinya kan berserak, terus kok menyatu lagi gitu loh. Padahal Tuhan ya, di pasal sebelumnya nih diceritakan di kitab Kejadian, Tuhan tuh memerintahkan manusia itu untuk menyebar. Coba lihat ya, ini kan Kejadian 11, Kejadian 1 nih, ayat 28. Ya, tuh ya. Di sini Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Tuh ya. Taklukkan, berkuasalah. Ini kan penuhilah bumi. Tuh ya. Bumi ini suruh penuhin gitu loh. Maksudnya ya kamu mencar kemana-mana gitu kan, beranak pinak gitu kan. Jangan cuma di satu tempat aja. Jadi ini emang pesannya Elohim yang ada di kitab Kejadian gitu ya. Lalu ini kan sebelum Nuh ya. Nah, pada saat zaman Nuh ya, itu juga kejadian seperti itu ya. Zaman itu kejadian 6 ya, 6 atau berapa ya, coba saya tampilkan ya. Kejatuhan manusia, riwayat Nuh ya, ini emang benar nih riwayat Nuh, berarti bukan 6, 7 atau 9. Perjanjian Nuh. Nah ya, ini perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah, sorry ya saya baca pakai kata Allah. Allah itu adalah kata Aramaik ya. Jadi bahasanya Yesus, bahasa Aramaik. Pada saat Yesus berbicara tentang Tuhan, dia menyebutnya Allah atau Sang Bapa gitu ya. Karena kata Allah ini kurang tepat dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau mengikuti tata bahasa yang baik harus ngikutin Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sebenarnya harusnya adalah Tuhan di sini. Lalu Tuhan atau Allah memberkatimu dan anak-anaknya, serta berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kan? Jadi pesan Tuhan 2 kali nih, penuhilah bumi, penuhilah bumi. Nah, di Kejadian 1 begitu, Kejadian 9 juga begitu. Nah, di Kejadian 11 bukannya berserak penuhi bumi, malah berkumpul. Itu artinya apa? Menentang perintah Tuhan. Nah, karena menentang itu akhirnya dibuat kocar-kacir ya, dibuat kacau balau gitu ya. Nah, jadi pesan moral yang ketiga itu dia, ikuti perintah Tuhan gitu ya. Mungkin ada pesan moral yang lain ya yang teman-teman bisa renungkan pada saat membaca ini. Saya yakin ya, bukan suatu kebetulan kalau kisah mitos ini ada di dalam Bible kita ya. Pasti ada maknanya, ada maksud baik si penulis ya yang ingin disampaikan kepada anak cucunya ya. Sebenarnya kisah mitos di dalam Bible itu bukan cuma ini, ada lagi yang lain, termasuk kisah Adam Hawa juga. Nah, makanya saya buat video ya yang tadi ya saya udah singgung ya, mengupas tentang buku Sapiens-nya si Harari dari Israel itu kan mengupas tentang teori evolusi kan. Manusia itu berevolusi, bukan berasal dari tanah gitu. Itu yang benar. Nah, pada saat si penulis kitab Kejadian ini menulis ya, dia tuh menuliskannya ya ingin menyampaikan pesan kebaikan. Nah, dia tuh lihat, wah, di bangsa-bangsa yang lain ya, Sumeria, Babilonia, itu ada kisah penciptaan juga, ada kisah-kisah manusia awal juga gitu.
Nah, di video saya yang lain juga ada nih ya perbandingan kisah Adam sama kisah Adapa, kisah awal di dalam kitab Kejadian atau bangsa Israel sama kisah manusia pertama di bangsa yang lain, bangsa Sumeria, Babilonia gitu ya. Nah, ada video saya, bisa ditonton bagaimana perbandingannya gitu ya. Nah, jadi si penulis ini nulis ini juga gitu, karena bangsa lain juga menulis ya, ditulis juga gitu ya. Karena ada pesan positif gitu yang ingin disampaikan. Semua bangsa ya, nenek moyang kita di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ada cerita-cerita tradisional ya yang memang mereka buat, mereka kemas ya, itu menjadi cerita yang legendaris ya. Bahkan sebagian juga dibuat di layar lebar ya, dimasuk televisi. Karena apa? Enak ditonton. Ada pesan-pesan kebaikan yang masuk ke dalam pemikiran yang nonton itu gitu. Berbeda kalau misalnya dia nulis surat kepada anaknya gitu ya. Isinya Tuhan ada di mana-mana. Ingatlah Tuhan berkuasa. Ingatlah, ikutilah perintah Tuhan. Nah, kalau cuma begitu doang dikasih ke anaknya, anaknya tuh ya mungkin sampai cucunya akan ingat, tapi begitu ke cicitnya, ke generasi berikutnya mungkin udah lupa gitu. Karena ini cuma perintah-perintah aja. Beda kalau misalnya ini kan dibuat dalam satu kemasan cerita yang menarik. Gitu. Jadilah kisah Menara Babel ini ya. Nah, Menara Babel itu bukannya ada di Yerusalem, ada di Babilonia gitu. Ya. Jadi wajar kalau orang dulu ya melihat, oh, tetangganya bangsa lain buat apa sih? Buat juga. Gitu. Itulah yang bisa saya share. Jangan kaget kalau ajaran di channel Nasrani Indonesia ini agak berbeda dari channel pengajaran Alkitab yang lain ya. Mungkin saudara merasa, loh, ini baru didengar gitu ya. Wah, ini salah, ini keliru sekali ini. Pasti pengajarannya sesat. Saya sering dengerin seperti itu. Tapi ya inilah apa yang saya bisa share berdasarkan data sejarah ya. Data ini bukan dari saya yang buat ya. Bukan saya yang buat, para uskup saya ya. Uskup yang mendirikan arkeologi itu sendiri adalah lulusan Cambridge University ya, jurusan sejarah, sejarawan memang gitu ya. Dan sumber-sumber yang saya posting itu memang orang-orang yang punya kompetensi di bidang sejarah ini gitu. Ada yang bilang kan, bahkan rohaniawan ya, dia chatting ke saya kalau harusnya Bible itu yang pertama ya, sebagai referensi yang utama ya, baru temuan-temuan arkeologi dan antropologi terus yang lain-lain itu semuanya menurut dia itu hanya sebagai dugaan dan ya harus dicocokin sama Bible. Nah, ini pemikiran yang kebalik gitu loh ya. Belajar Bible itu adalah fokusnya belajar hal-hal yang mistik ya. Ini agama, kitab suci bagian dari agama itu bukan sains gitu loh ya. Agama itu urusannya sama hal-hal yang metafisik, yang roh. Kalau sains, hal-hal yang fisik ya. Nah, kalau sejarah manusia, bahasa itu fisik, jadi bisa dipelajari. Kalau mau mempelajari asal usul bahasa, belajarnya di sains. Ini yang ini sains ya, arkeologi, terus ya bahasa-bahasa kuno gitu ya. Tadi saya udah sebutkan Asyurologi ya. Terus ada bahasa kuno Ugaritik ya. Ada bahasa Paku, bahasa Israel kuno ya, bahasa tulisan Mesir kuno ini. Itu semuanya adalah bagian dari sains ya. Bagian dari sains, bukan bagian agama ini sebenarnya. Gitu. Pasti kalau agama itu berkenaan sama hal-hal yang mistik, roh gitu ya, yang bukan fisik. Makanya di dalam kisah-kisah itu pasti ada kandungan moralitas, ada ajaran kebaikan. Nah, kalau kita mau belajar agama kan balik-baliknya kan ke diri kita kan, supaya kita ini jadi orang yang
lebih baik dari kemarin gitu loh. Terus hari besok lebih baik dari sekarang. Bener ya, kita belajar agama itu fokusnya itu. Kalau mau belajar sains, berarti ini nih ya, pengetahuan, belajar sejarah, Babilonia seperti apa, Ziggurat seperti apa, ada temuan-temuan arkeologinya. Oke, bahasa di Babilonia, bahasa Aram, bagaimana bahasa Aram itu berevolusi, ada evolusi bahasa Aram, evolusinya begini. Bahasa Ibrani ada 4 tahapan dalam evolusinya. Bahasa Mesir juga, itu ada pelajarannya gitu. Jadi saya sangat sayangkan kalau ada rohaniawan yang masih berpikir konvensional gitu. Alkitab jadi nomor 1. Kalau nomor 1 itu masalah moralitas, oke, pilih gitu. Agama banyak, kalau dipilih Kristen ya udah Bible berarti kan, buku pegangannya, ya kan? Jadilah orang yang baik dengan membaca Bible. Tapi kalau bicara tentang bahasa, asal-usul manusia, ya mau nggak mau kita belajar sains lah gitu ya. Itu mau tidak mau. Sampai sini aja apa yang saya bisa share ya. Sekali lagi ya, ini adalah channel yang membahas agama, sains, dan sejarah ya. Saudara bisa terima, bisa uji ya, bisa cek sumber-sumber saya di atas, dan kalau mau bisa koresponden sama saya, bisa diskusi sama saya juga berdiskusi sering di WhatsApp group. Baik, itu aja dari saya undur diri. Shalom alaikum, assalamualaikum.